Shalom dan selamat hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan daripada pelayanan Bahasa Malaysia BMBC. Sekali lagi kita bertemu dalam ibadah kita melalui rekaman ini ataupun secara online, dan kita bersyukur di mana kita diberi kesempatan untuk bersama-sama sekali lagi di dalam ibadah kita pada hari ini. Meskipun kita sekali lagi tidak dibenarkan untuk beribadah di gereja oleh sebab tertentu, oleh karena penyakit penularan COVID-19 yang semakin meningkat pada kali ini. Namun kita bersyukur di mana kita juga dapat bersama beribadah melalui rekaman ini. Dan sebelumnya kita memulakan acara ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dengan doa, dan saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang senantiasa memimpin dan mencegah kami kemanapun kami pergi Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Engkau untuk membawa seluruh pengucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa, oleh karena kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat itu Tuhan, kami bersyukur di mana kami diberi kesempatan untuk bersama sekali lagi dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan akan terus memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada pada saat hari ini, baik di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kiranya Engkau Tuhan yang akan terus bersama, yang akan terus memimpin. Kiranya hadirat Tuhan itu, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rindukan selama ini. Bila Engkau Tuhan akan terus bersama, hadir dalam kehidupan di dalam keluarga kami, dimanapun kami berada pada saat ini Bapa. Tuhan, kami berdoa Bapa, kiranya Engkau Tuhan yang akan senantiasa memberi kami kekuatan di saat kami menghadapi kesukaran seperti ini. Biarlah Engkau Tuhan yang akan terus menjadi pendorong dalam kehidupan kami, yang memberi semangat untuk kami tetap setia dalam iman kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada petang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
semua, kembali lagi kita bertemu di rekaman untuk pengumuman pada minggu ini, disebabkan memandangkan gereja telah ditutup buat seketika ataupun seketika waktu ini, memandangkan keputusan kepimpinan gereja induk untuk hentikan ibadah sesi Inggris bermula Ahad ini atas sebab penularan virus secara meluas dan sangat aktif di negara kita sekarang ini. Jadi bahwa ibadah BM juga akan dihentikan buat sementara waktu bermula hari ini 4 hari bulan Oktober. Buat masa sekarang ini kita akan kembali semula beribadah secara maya untuk memudahkan mengikuti ibadah tersebut. Sila like, subscribe channel yang pastor telah kongsikan di dalam grup WhatsApp kita. Jadi oleh itu saudara, saya mengumumkan beberapa perkara yang perlu kita ketahui di dalam pengumuman kali ini. Yang pertama yaitu mengenai kebaktian kita. Kita akan mengadakan kebaktian kita masanya akan diberitahu kelak ya. Untuk sementara ini kita gunakan mengikuti ibadah secara maya di dalam YouTube yang kita selama ini ikuti. Jadi saya berharap kepada kita semua, ahli-ahli jemaat kita di dalam pelayanan bahasa Malaysia Bukit Mertajam ini, untuk mengikuti, untuk tidak ketinggalan di dalam khotbah kita ataupun kebaktian kita secara maya. Jadi itu yang saya umumkan yang pertama. Dan yang kedua, kita doakan untuk ahli-ahli gereja kita yang di dalam kelemahan tubuh. Begitu juga untuk saudara kita Stephen, ibu kepada saudara kita Stephen, kita bawakan mereka dalam doa supaya apapun yang Tuhan inginkan melalui kehendak Ibu Stephen, biarlah Tuhan yang dapat memimpin hidup dia. Begitu juga dengan saudara kita Abun yang sedang sakit juga. Oleh itu kita bawa saudara kita Abun juga di dalam doa kita. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu mengenai uang-uang yang perlu kita simpan. Sungguh pun kita tidak ibadah di dalam gereja kita pada minggu ini. Kalau kita mengadakan kebaktian di rumah kita, uang yang kita ingin berikan di dalam sebagai uang tangguk ataupun persembahan kita pegang dahulu dengan kepada kita sendiri. Sekembalinya andai kata gereja kita bermula, kebaktian kita bermula pada minggu-minggu yang akan datang ini, kita kembalikan kepada gereja di dalam tangguk yang telah disediakan. Jadi itu saja yang sempat saya umumkan untuk kita pada kali ini. Dan saya berharap kepada kita semua, jemaat-jemaat kita di pelayanan bahasa Malaysia Bukit Mertajam, supaya berhati-hati menjaga diri kemanapun kita berada. Kalau boleh kita duduk ataupun diam di rumah untuk seketika ini, supaya kita tidak akan terjangkit dengan penyakit yang sedang menular ini. Jadi kalau boleh kita tak perlu pergi ke tempat yang
sesak ataupun ramai orang. Begitu juga amalkan pergerakan ataupun pergerakan kita, yaitu senantiasa mengamalkan SOP yang telah diarahkan kepada kita supaya kita menjaga kebersihan, sentiasa memakai pelitup muka ataupun mask kemanapun kita berada. Begitu juga dengan penjarakan sosial kita jaga. Itu juga dengan selalu membersih tangan sebelum makan, dan apapun yang kita sentuh di luar, kita waspada supaya kita sentiasa mencuci tangan kita ya. Itu saja yang sempat saya umumkan untuk kita pada kali ini. Andai kata ibadah kita akan diadakan di gereja pada minggu-minggu yang akan datang, kita akan memberitahu di dalam WhatsApp. Kita rujuk kepada WhatsApp kita di dalam grup pelayanan bahasa Malaysia Bukit Mertajam. Itu saja yang saya umumkan pada kali ini untuk pengetahuan kita, supaya dimanapun kita berada, agar Tuhan senantiasa melindungi kita dan menyertai kita, agar kita tetap kuat, agar tetap taat di dalam melayani Tuhan, dan tetap setia dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Itu saja yang saya sempat umumkan. Sekian, terima kasih. Salam. Ku tak mampu sendiri.
terdapat 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, 15 hingga 17. Garis besar tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Yang ke-15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentera dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Yang ke-17, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Salam saudari, selamat bertemu dalam ibadah kita melalui rekaman ini. Kita kembali untuk menggunakan cara pelayanan ini buat sementara, dan ibadah kita di gereja akan diumumkan apabila situasi kembali kepada lebih menjaminkan persekutuan kita, ibadah kita bersama-sama pada masa yang akan datang ini. Baik, bagaimanapun doa kami setiap anak-anak Tuhan berada di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat di waktu ini, dan kami juga melalui pelayanan rekaman ini menggalak jemaat untuk pakaikan kesempatan yang ada waktu keadaan yang seperti ini untuk terus tetap kuat di dalam imanmu, dalam perjalananmu bersama-sama dengan Tuhan. Jangan izinkan keadaan yang sukar ini untuk melemahkan kita ataupun membuat kita lalai di dalam pertumbuhan iman kita, melainkan pakai kesempatan ini untuk tetap bertumbuh dekat dengan Tuhan. Pada 2 Ahad yang lepas, pada 20 bulan September, saya telah membawa kita untuk belajar bagaimana iman bertumbuh di dalam Tuhan di saat kesukaran seperti hari ini. Saya telah membawa kita untuk melihat bahwa iman kita dapat bertumbuh bersama-sama sebagai umat Tuhan apabila kita tetap dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama, di mana Tuhan Yesus sendiri memberi suatu perintah supaya saling mengasihi, seperti yang telah kita baca dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11, di mana Tuhan memerintahkan supaya murid-muridnya saling mengasihi. Nah, perintah untuk saling mengasihi ini tidak akan mungkin terjadi ataupun tidak mungkin diberikan Tuhan kalau hal bersekutu, hal hubungan di antara sesama manusia ataupun sesama anak-anak Tuhan itu tidak penting. Tak mungkin perintah untuk saling mengasihi itu akan diberikan Tuhan kalau ia tidak penting, melainkan karena ia adalah di mana melaluinya menjadi suatu landasan untuk iman kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Maka Tuhan memberi suatu perintah kepada murid-muridnya untuk memiliki hubungan yang baik di antara satu dengan yang lain, untuk memiliki hubungan yang erat di antara satu sama yang lain, sehingga perintah supaya saling mengasihi itu diberikan, supaya orang-orang yang tinggal bersama-sama dapat menikmati anugerah Tuhan, kasih Tuhan melalui kehidupan kita dalam community tersebut, punya hubungan yang baik, hubungan yang erat, yang dipelihara
di antara satu sama yang lain. Dan saya mengatakan bahwa iman itu bertumbuh atas landasan yang disebut fellowship, yang disebut persekutuan, ya, persekutuan jemaat Tuhan. Itu menjadi satu landasan untuk setiap anggota-anggota tubuh Kristus, setiap murid-murid Tuhan, setiap orang-orang percaya itu dapat bertumbuh di dalam iman mereka bersama-sama. Nah, seperti daripada yang kita menjadi ayat rujukan kita pada 2 Ahad yang lepas itu, daripada Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat yang ke-47, di mana kita mendapati cara hidup jemaat yang pertama, di mana orang-orang percaya yang mula disebut jemaat ini hidup dalam persekutuan, sehingga dikatakan baik dalam ayat 41 dan 47 kita membaca bagaimana Tuhan memberkati mereka sehingga jumlah mereka semakin bertambah-tambah. Dan dengan itu saya juga menekankan bahwa landasan iman anak-anak Tuhan untuk bertumbuh itu tidak pernah pada pentadbiran ataupun administrasi sebuah pelayanan ataupun sebuah gereja, dimana kalau kita lihat pada hari ini begitu banyak gereja menekankan dan mengajar tentang bagaimana mereka mentadbirkan suatu pelayanan, seolah-olah hal pentadbiran itu adalah hal utama di dalam kehidupan membangun iman, bahkan membawa orang-orang kepada Tuhan di dalam iman mereka. Tidak pernah disebut dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa itu adalah satu landasan untuk iman dapat bertumbuh bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Melainkan firman Tuhan menyatakan hal-hal melalui fellowship, melalui hubungan yang baik, melalui persekutuan anak-anak Tuhan yang berkumpul bersama-sama, itulah di mana iman mereka bertambah, dikuatkan, sekalipun mereka melalui berbagai-bagai situasi yang sukar, situasi yang tidak baik yang mereka lalui di dalam kehidupan mereka di waktu tersebut. Nah, itu yang kita dapat pelajari daripada bagaimana kita dapat bertumbuh dalam iman kita di waktu-waktu seperti ini. Dan pada hari ini saya ingin kita kembali kepada hal yang sama, dengan melihat kepada rujukan dari firman Tuhan yang lain yang turut berbicara ataupun menyentuh hal yang sama, bahwa umat Tuhan perlu meletakkan landasan fellowship, hubungan persekutuan yang baik itu di dalam kehidupan mereka, supaya mereka dapat bertumbuh bersama-sama, atau supaya kita sebagai anggota jemaat, sebagai anggota tubuh Tuhan di tempat ini akan juga dapat bertumbuh bersama-sama di dalam ataupun di dalam melalui situasi yang sukar pada hari ini. Nah, kita perlu pelihara persekutuan pertama-tama dengan Tuhan, yang turut dibuktikan oleh fellowship, oleh persekutuan dengan sesama di dalam waktu-waktu seperti ini. Ya, kita sebagai umat Tuhan perlu memelihara persekutuan dengan Tuhan yang dibuktikan oleh persekutuan dengan sesama, lebih daripada membanggakan atau berpaut pada
pentadbiran gereja ataupun pelayanan semata-mata, supaya kita saling bertumbuh dan saling membangun satu dengan yang lain di dalam iman melalui persekutuan yang baik di antara kita. Mari membaca bersama-sama daripada Yesaya, kitab Yesaya. Kita melihat daripada Yesaya pasal yang pertama ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Yesaya 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Dengan kita melihat ayat yang ke-10 ini, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah, bacaan kita dari bahagian ini mengupas bahwa kegiatan agamawi ya menjemukan Tuhan. Nah, di sini kita mungkin berpikir, jika kita banyak melakukan aktivitas agama, jika kita terlibat dalam dan mengadakan banyak acara-acara untuk kegiatan atau sebagai aktivitas gereja, seperti
mengikuti dan mengadakan KKR, terlibat dalam pelayanan, dan banyak memberi persembahan, baik itu bentuk persembahan mingguan ataupun persepuluhan, membaca firman, juga berdoa. Ya, kita mungkin berpikir bahwa pasti Tuhan akan senang dengan semuanya itu. Tetapi rujukan kita ini, bahagian yang telah kita bacakan tadi, menyatakan boleh terjadi di sebaliknya itu. Ya, karena rujukan ini mengupas bahwa kegiatan agamawi semata-mata ataupun aktivitas gereja yang baik tanpa diikuti perbuatan mengasihi sesama akan memuakkan Tuhan, akan membuat Tuhan rasa jemu dengan kehidupan yang sedemikian. Ya, akan membuat Tuhan jemu dengannya, dan itu yang telah kita bacakan tadi. Sehingga begitu dalamnya kejemuan Tuhan terhadap umatnya dalam pembacaan kita, sehingga Tuhan menyebut mereka dengan sebutan manusia Sodom dan manusia Gomora. Seperti ayat yang 10 tadi, firman Tuhan terhadap mereka mengatakan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodomi, manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Nah, begitu dalamnya keadaan yang memuakkan Tuhan terhadap keadaan umatnya ini. Kemudian juga kita dapat melihat yang Tuhan menyatakan kejemuannya, ya, dengan segala korban yang dipersembahkan umatnya itu, juga meminta mereka untuk tidak datang ke bait sucinya dan tidak membawa persembahan yang baunya adalah kejijikan baginya. Tuhan menyatakan kejemuannya terhadap dengan aktivitas-aktivitas yang dianjurkan. Karena semua ini bukannya jahat, bukannya tidak baik, tetapi oleh karena aktivitas agamawi seperti yang dilakukan oleh umatnya dalam pembacaan ini tidak disertai dengan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan, yaitu dalam hubungan terhadap sesama. Sehingga Tuhan, ya, melihat semua persembahan mereka itu. Bahkan Dia meminta mereka jangan lagi datang ke bait sucinya. Bahkan Dia meminta supaya mereka jangan bawa persembahan yang adalah kejijikan baginya itu. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa sekalipun mereka terus berdoa, sekalipun mereka terus-menerus berdoa, Tuhan akan memalingkan mukanya daripada mereka. Mengapa? Alasan Tuhan itu adalah karena tangan mereka penuh dengan darah. Nah, ini yang dapat kita baca dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Nah, saudara-saudari, karena itu Tuhan meminta mereka untuk bertobat, di mana Tuhan menggunakan kalimat bersihkan diri, berhenti berbuat jahat, dan belajar berbuat baik.
Nah, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17e ini, di mana Tuhan mengatakan kepada mereka, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Nah, apa yang dimaksudkan Tuhan dengan di bahagian yang 17e itu, yaitu dengan berbuat baik? Maksudnya adalah terdapat daripada ayat yang ke-17. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, ya belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nah, Tuhan menyatakan suatu perbuatan yang harus mereka lakukan terhadap satu sama yang lain. Di dalam awal ayat-ayat yang tadi, kita melihat bahwa Tuhan jemu karena sekalipun umat Tuhan ini aktif dalam banyak perkara yang dianjurkan di bawah perkataan ataupun landasan pentadbiran administrasi yang menetapkan apa yang perlu dibuat, apa yang harus seluruh umat Tuhan itu lakukan. Namun Tuhan mengatakan bahwa dia jemu, dia muak terhadap semuanya itu. Karena apa? Ada satu yang hilang, yaitu hubungan yang baik yang sepatutnya mereka lakukan. Sehingga di dalam ayat yang 17 ini Tuhan memberi maksud berbuatlah baik, usahakanlah keadilan, perjuangkanlah perkara janda-janda. Karena semuanya ini berkaitan dengan hubungan dengan sesama. Nah, dengan demikian, ketika umat Tuhan seperti yang Tuhan inginkan mereka lakukan adalah untuk bertobat daripada perbuatan yang tidak sehaluan dengan kehendak Tuhan itu. Ayat yang ke-18, Tuhan berjanji bahwa dosa mereka yang merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Nah, ini janji Tuhan kalau mereka jangan hanya aktif di dalam activity yang dibawa anjuran ataupun dibawa namanya pentadbiran gereja, administrasi gereja. Mereka perlu bertobat daripada hanya sekedar mengikuti activity yang sedemikian. Mereka perlu kembali kepada kehendak Tuhan, bertobat daripada semuanya itu dan berbuat baik. Tuhan berjanji bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, Tuhan melalui Nabi Yesaya ini, kita perhatikan, tidak mempersalahkan, tidak mengecam umat-umatnya ini karena mereka kurang dalam hal seperti mempersembahkan korban. Tuhan tidak mempersalahkan mereka karena mereka kurang menghadiri perayaan di rumah Tuhan atau kurang berdoa. Tuhan tidak mempertikaikan semuanya. Tuhan tidak mempersalahkan mereka karena kalau mereka kurang dalam semuanya itu. Sebab mereka memang pun sangat giat melakukan semuanya itu. Tetapi Tuhan mengecam mereka karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan sedang fokus. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan inginkan daripada mereka. Di mana Tuhan lebih berfokus pada, Tuhan lebih memperhatikan hal-hal bagaimana mereka
memperlakukan satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan lebih fokus terhadap umat ataupun dalam kehidupan umatnya ini. Yaitu bagaimana umatnya ini memperlakukan sesama mereka, terutamanya terhadap orang-orang lemah di antara mereka. Dengan kata lain, fokus Tuhan pada umatnya, terhadap umatnya adalah bagaimana persekutuan dan hubungan mereka dengan sesamanya. Nah, ini memberi kita satu pelajaran bahwa orang yang mempunyai iman yang benar, orang yang mempunyai iman yang sejati adalah bukan hanya aktivitas agamanya baik, melainkan juga yang mereka adalah seorang yang mengasihi dan berbelas kasihan kepada sesamanya. Iman yang sejati bukan hanya memiliki dan mengikuti aktivitas agama yang baik, melainkan orang yang memiliki iman yang benar, iman yang sejati, juga memiliki hubungan yang baik di antara sesama mereka, yang mengasihi dan berbelas kasihan kepada sesamanya. Nah, ini yang saya maksudkan selama ini. Hidup dalam persekutuan yang erat di antara sesama sebagai anak-anak Tuhan. Tetap dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Kalian jemaat dapat melihat bagaimana apa yang menjadi fokus Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan lebih memberi fokus kepada bagaimana hubungan kita, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Karena dalam hal itulah Tuhan bekerja. Karena dalam hal itulah ataupun melalui landasan fellowship itulah Tuhan membawa lebih ramai jiwa-jiwa kepadanya. Karena orang melihat, orang lain melihat, orang-orang di sekitar melihat, sesama melihat dan menikmati kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan melalui ataupun dari umatnya sendiri. Kasih karunia Tuhan itu mengalir melalui umatnya yang mengenalnya dan yang kemudian mempraktikkan hidup dalam kehidupan yang Tuhan inginkan itu, sehingga dapat dirasakan, dialami oleh sesama mereka. Nah, saudara-saudari, hari ini Tuhan juga jemu, Tuhan juga muak terhadap semua kegiatan rohani kita jika kita tidak hidup dalam persekutuan yang baik terhadap sesama. Tuhan jemu, Tuhan muak dengan kehidupan kegiatan rohani kita jika kita tidak hidup dalam persekutuan yang baik terhadap sesama. Apakah saudara-saudari kita sudah memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan baik selama ini? Bagaimana kita memperlakukan orang-orang miskin yang kita temui, yang ada di tengah-tengah kita, ada di dalam pelayanan kita? Bagaimana kita memperlakukan pegawai ataupun orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kita? Bagaimana kita kalau yang mempunyai pembantu-pembantu rumah tangga, bagaimana kita memperlakukan mereka? Atau jiran-jiran kita yang memerlukan, bukan hanya jiran-jiran tapi sahabat-sahabat kita, anggota jemaat kita, bagaimana kita memperlakukan mereka? Ternyata iman sejati itu daripada pembacaan rujukan kita ini tercermin dari bagaimana sikap kita terhadap orang lain, ya.
dan bagaimana kita mengasihi sesama, hidup dalam persekutuan yang baik dengan sesama. Ternyata iman yang benar, iman yang sejati itu tercermin melalui bagaimana sikap kita terhadap satu sama yang lain. Bagaimana hubungan kita, persekutuan kita, fellowship kita di antara sesama sebagai anak-anak Tuhan. Saya ingin kembali untuk akhiri dengan pembacaan dari Ibrani yang juga telah saya bawa 2 ahad yang lepas itu. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 yang mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan melalui firman Tuhan ini, penulis Ibrani menggalak kita untuk semakin giat dalam hal hubungan, dalam hal persekutuan kita di antara satu sama yang lain. Hubungan kita dengan sesama, karena melaluinya itulah kita dapat saling menggalak satu sama yang lain melalui menasihati, melalui mengungsikan kasih Tuhan bersama-sama dengan mereka. Mari jemaat Tuhan, mari kita jadikan persekutuan dengan sesama umat Tuhan yang ada bersama-sama di tengah-tengah kita ini sebagai landasan untuk iman kita bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, sebagai anggota tubuh Kristus. Jadikan persekutuan dengan sesama itu sebagai landasan untuk iman kita bertumbuh. Nah, saudari, tetaplah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan lebih lagi dengan sesama melalui jemaat yang ada di tengah-tengah kita pada waktu-waktu yang sukar seperti ini. Jalinkan hubungan yang baik di antara satu sama yang lain. Jangan pisahkan diri kita daripada mereka. Jangan jauhkan diri kita daripada mereka. Jangan keluar daripada jemaat umat Tuhan yang sedang berkumpul bersama-sama, melainkan mari kita masuk dan fellowship bersama-sama dengan mereka. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena penyertaan-Mu yang menyertai kami, baik melalui firman-Mu yang mengajar kami sekali lagi. Begitu Engkau fokus pada bagaimana kami hidup bersama-sama, bagaimana hubungan kami terhadap satu dengan yang lain. Engkau lebih fokus kepada hal-hal yang sedemikian daripada bagaimana kami begitu giat di dalam aktivitas gereja semata-mata. Bapa, oleh itu kami doakan supaya melalui firman-Mu ini kembali kami hidup dalam hubungan yang baik antara satu sama yang lain. Kami kembali hidup di dalam persekutuan yang erat di antara satu dengan yang lain, dalam kami memperlakukan satu dengan yang lain, sebab Engkau fokus kepada hal itu sesuai dengan firman-Mu pada hari ini. Oleh itu Bapa, Engkau pelihara iman kami bersama-sama, dan tolong kami untuk berada dalam hubungan yang baik, persekutuan yang baik di antara satu dengan yang lain di waktu-waktu ini Bapa. Kami doakan juga untuk keluar masuk anak-anak Tuhan sepanjang minggu ini, baik yang ke tempat bekerja, Ibu Bapak yang bekerja, anak-anak kami yang mulai bekerja, anak-anak kami yang ke sekolah, begitu juga para ibu-ibu yang tinggal untuk keurusan keluarga masing-masing di rumah. Tuhan, pelihara anak-anak-Mu, lindungi dari bahaya, sehingga kami kembali untuk beribadah bersama-sama, baik melalui ibadah di gereja ataupun melalui pelayanan ibadah rakaman seperti ini. Tuhan, Engkau turut menyertai kami sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat kembali untuk memberi pujian kepada Tuhan melalui ibadah kami pada masa yang akan datang ini. Tuhan, kami doakan supaya penyertaan-Mu bersama, baik yang dalam keadaan yang kurang sehat, apakah secara pribadi atau jemaat kami, ataupun ahli-ahli keluarga kami yang kami kasihi,
yang berada di kampung, di mana-mana pun mereka berada. Bapa, kami doakan tangan-Mu turut menjamah dan memberi kekuatan supaya mereka dapat menjalani rawatan untuk kesembuhan bagi mereka. Sertai mereka di waktu-waktu seperti ini. Khususnya untuk saudara kami Abun, kami mengangkat dia dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati dia dengan kekuatan untuk menjalani rawatan seterusnya supaya dia dapat dibebaskan dan disembuhkan daripada penyakit yang dia alami di saat ini. Bapa, Engkau sertai anak-anak-Mu semuanya, baik dalam keperluan masing-masing, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu seterusnya bersama anak-anak Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Kejap, belum lagi.